Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak sekalian, semoga kita semua sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah, insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sholat bagi penyandang stoma. Stomate. Ada sebagian saudara kita yang tidak bisa buang air kecil atau buang air besar melalui jalur yang lazim, jalur yang semestinya, karena sakit tertentu. Kemudian ada tindakan operasi yang diperlukan dengan membuat lubang. Lubang itu disebut stoma pada bagian tubuh tertentu, biasanya sebelah kanan atau kiri, tergantung dokter. Mau saya pakai hijau-hijau nih Pak ya. Ini seragam MUI, seragam MUI, peci MUI juga. Jadi bukan ormas partai politik, tidak ya. Kebetulan saya dipilih menjadi ketua komisi fatwa oleh MUI periode sampai 2029. Baik, sehingga sahabat kita yang menderita keganasan pada saluran cerna ini atau usus besar atau saluran kemih, beliau kehilangan kemampuan untuk buang air kecil atau besar, sehingga diperlukan lubang itu, stoma. Nah, kemudian lubang itu tentu diberi kantong, ya, kantong stoma untuk menampung urin atau tinja. Nah, bagi bapak ibu yang sudah rajin ibadah seperti yang di depan saya, insya Allah gak begitu banyak masalah dalam hal tetap ibadah Islamnya. Jadi tidak ada masalah untuk bapak ibu. Tetapi bagi orang tertentu yang sudah tidak pernah ngaji, sholatnya malas, ya kadang-kadang Jumatan saja itu berangkatnya setelah khotib naik mimbar, itu pun khutbah yang kedua, itu bukan di BSK Pak, di BSQ. Nah, di sini Mbak, insya Allah. Kalau di BSK ini tidak, sebelum adzan berkumandang sudah punya wudhu nunggu adzan. Ini BSK begitu. Buktinya kalau subuh, Allahu Akbar, Allahu
1, 2, 3 udah penuh, dibereskan. Gitu. Kenapa? Sudah punya komitmen kepada diri sendiri dan Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu itu. Tapi nggak semua seperti itu. Tidak semua orang Islam seperti itu. Maka ada, ini bukan mengajari Bapak Ibu tidak, tetapi bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu. Itu saya yakin Bapak Ibu tidak perlu diajari untuk ini, karena sudah yakin saya Bapak Ibu termasuk yaitu muqimus sholat, orang yang telah menegakkan sholat insya Allah. Tapi bagi hamba Allah yang imannya kembang kempis, naik turun, lebih banyak turunnya ketimbang naiknya, itu wajib kita kasih tahu. Dia muslim, muslimah, tapi malas sholat 5 waktu. Ini persoalan besar, kelihatannya kecil. Kenapa? Satu, kita kasih tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam, ruknun min arkanil Islam. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 8, Sahih Muslim 16, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah. Sholat yang kedua. Yang kedua, yang sering kita dengar bahwa sholat itu tiang agama, imaduddin. Hadis nomor 2616 At-Tirmidzi, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salatu. Bahwa kepala pimpinan segala hal itu Islam, wa umuduhu as-salatu, dan tiang-tiangnya semua hal itu Islam. Makanya ayat yang sering kita dengar, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu sudah jelas. Jadi Islam dulu. Pak Taufik, ada saudara saya rajin berderma, berbuat baik, tapi beliau tidak beriman kepada Allah. Jadi sama dengan orang yang mendengarkan kuliah, ikut kuliah misalnya, karena di kelas saya ada itu mahasiswa namanya mustamil, dan tetap bayar, meskipun bayarnya seperempat. Kalau dia tercatat sebagai mahasiswa, punya nomor induk mahasiswa, bayarnya umpama program doktor itu kalau di UIN hari ini 9 juta. Nah, mustamil itu mendengarkan saja, hadir mendengarkan itu boleh, dan bayarnya seperempat dari 9 juta itu untuk program doktor. Program S2 pun demikian, S2 5 juta. Nah, itu ingin jadi mustamik boleh, tapi nanti tidak bisa ikut ujian, tidak bisa dapat nilai, tidak dapat rapor. Kenapa? Nggak tercatat sebagai mahasiswa, meskipun pinter gitu, meskipun pinter. Nah, itu saya alami di Saudi Arabia. Saya alami di Saudi. Saya mahasiswa semester 2, jurusan Ulumul Quran dan Tadrisul Lughah. Saya kuliah 2 waktu di Saudi. Pagi jurusan Tadrisul Lughah, siang sampai sore Ulumul Quran. Jadi mahasiswa yang the big 5 itu dapat keistimewaan bisa kuliah double, dengan catatan dari semester 1 sampai 4 itu harus the big 5. Itu punya keistimewaan bisa kuliah double. Nah, saya termasuk yang itu waktu itu. Nah, tapi
sering dosen saya mengajak saya untuk masuk kelas atas. Jadi saya masih S1, masuk S2, S3, hanya membawa tasnya dosen, nyamping tas. Dosen saya depan, saya belakang ini. Dulu kan belum ada laptop, tahun 90-an. Yang langsung kadang-kadang juga membenarkan sepatu beliau. Wah ini tas, sepatu gitu kan. Tapi saya jadi lebih tahu sebelum waktunya. Kita bayangkan semester 4 S1 harus mendengarkan kuliah dari awal sampai akhir S2 dan doktor gara-gara jadi pembantunya dosen. Sehingga pantas kalau umpama punya ilmu yang sebelum waktu sudah bisa gitu. Bukan karena pinter, karena sering dengerin aja. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu meskipun nggak ke Gontor, nggak mau pesantren tempat saya, udah jadi orang gelandangan di Saudi Arabia, bukan gelandangan yang beneran. Ini kan udah yakin 2 tahun kan bahasa Arab. Nggak percaya, yang sono. Ya karena mendengarkan. Nah baik. Yang ketiga, bahwa sholat itu al-haddu bainal imani wasyirki wal kufri. Wahai saudaraku, kata kita, kalau Anda beriman kepada Allah, maka pemisah antara iman, musyrik dan kufur itu terdapat pada sholat. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Sahih Muslim 82. Jangankan yang tidak sholat, yang sholat saja 142 An-Nisa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan orang-orang munafik ketika sholatnya malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istri kita, Pak, udah adzan, baru juga adzan. Itu kata kita. Bangun subuh, di handphone berdering, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, hanya matiin doang. Matiin ganti 0500. Maksudnya nanti bangun jam 5:00 tidur lagi. Nah itu banyak seperti itu. Nah, qamu kusala, ketika sholat betul, yura'una nas, riya. Sholatnya riya. Ketika rajin ibadah sholat, riya. Bahasa kita apa? Tidak pernah ke masjid rajin. Kenapa? Ingin menjadi RW, biar dipilih jadi RW, jadi RT, jadi anggota DPR. Nah, pencitraan namanya ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Atau yang ketiga, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sholat pun takbir Allahu Akbar. Batin kita berkata, coba dah imamnya kayak apa sih imamnya bacanya? Nah, jadi sholat tapi koreksi imam, atau sholat lihat begini, pas ada kaos yang baca jumlah. Nah, udah ini akhirnya jadi gerakannya sholat, hati dan pikirannya dan ingat kepada Allah. Nah, ini orang munafik. Yang keempat, yang terakhir, bahwa kita sampaikan saudaraku, nanti pada hari kiamat amal ibadah yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Dalam hadis Ibnu Majah 1425, At-Tirmidzi 413, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati
min amali sholatuhu. Jadi yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah dari amalan kita ini nanti yaitu sholat kita, bukan haji umroh kita, bukan sedekah zakat kita, bukan bacaan Quran kita, tapi sholat kita. Nabi melanjutkan, fa in shaluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholat seorang hamba ini baik, maka sungguh dia beruntung dan sukses. Saya ulangi lagi, Nabi menyatakan jika sholatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan sukses, kata Nabi. Jadi sukses itu ya nanti sholatnya baik. Kapan? Ketika dihisab. Kata Pak Menteri, sukses itu ya masuk surga. Keren dia ini, Pak Menteri Keuangan. Nah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi jika sholatnya rusak, maka sungguh ia khaba wa khasira, gagal dan rugi. Makanya kita jangan sampai menjadi orang yang gagal dan rugi. Ini yang sholat loh Pak ya. Apalagi yang tidak sholat, bukan gagal dan rugi lagi nanti. Tapi kata Nabi, ufa inin takoso min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla udhuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammila biha man takoso min al faridah. Hai malaikat, kata Allah nanti dari kiamat, lihat hambaku yang bernama Taufik itu apakah pernah sholat sunnah, terutama rawatib. Itu Taufik hambaku sholatnya kurang baik, sholatnya tidak bagus. Kenapa? Sholat sering khusyuknya ketika baca Fatihah, ketika selesai ngalor ngidul pikirannya, kata Allah. Atau kadang-kadang sholatnya sunnah-sunnahnya jarang dikerjakan. Coba lihat, adakah catatan si Taufik ini ba'da qabla subuh sudahkah dia sholat 2 rakaat? Qabla zuhur, ba'da, adakah catatan dia sholat? Misalkan ba'da maghrib, adakah dia sholat? Ada catatannya. Maka catatan sholat rawatib yang kita kerjakan itu, kata Nabi, akan menyempurnakan ibadah fardu kita yang kurang itu. Maka bersemangatlah masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh 4 rakaat. Baik, ini bab pertama. Bab kedua, sebelum kemarin, prinsip dasar hukum Islam itu yaitu al-yusru, mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Yang kedua, At-Taghabun ayat 16, surah 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Lanjut. Itu. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. At-Taghabun surah ke-16, 64 ayat 16. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Mohon maaf, ketika haji Allah bilang dalam surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu sampai meninggal tidak berdosa sebagai seorang muslimah meskipun tidak pernah ibadah haji, karena tidak dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidupnya nggak pernah berzakat mal karena memang nggak pernah punya harta sampai nisab dan haul. Semasa hidupnya, maaf, tidak pernah misalnya
memberikan fakir miskin yatim piatu karena dia sendiri miskin banget maka nggak berdosa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk sholat dalam kondisi apapun wajib sholat kecuali soro majnun, gila. Jadi kalau Taufik masih belum gila, wajib sholat meskipun sakitnya parah. Atau Taufik sakitnya menyebabkan ingatannya sangat lemah, gak ingat, kayak orang pingsan gitu Pak. Maka dalam kondisi seperti itu Taufik gak kena beban hukum, tapi sakitnya umpama encok, rematik, terus cantengan, apalagi cuma panuan. Pak Taufik, saya nggak sholat dulu ya, kenapa? Panuan Pak Taufik gatel. Nggak ada. Kecuali tadi sorong majnunan, gila, atau tidak sadar beberapa waktu lamanya, gitu Pak. Nah kemudian sampai dia disolatkan, maka fattaqullaha mastata'tum. Lanjut. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi menyatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Sahih Bukhari 7288, Sahih Muslim 1337. Al-Muwatta Imam Malik nomor 2045, At-Tirmidzi 2679. Kata Nabi, "Idza amartukum bi amrin," jika aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sesuatu hal, fa'tu minhu, maka datangkanlah, laksanakanlah mastata'tum semampu kalian. Nah, dalam hadis yang lain dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1117, ada sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain Husain. Beliau ini sakit wasir, kanat bi bawasir, bukan bawasir. Kalau bawasir marga Arab, ini bawasir pakai sin. Saya sakit bawasir, yaitu wasir. Fasa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas saya bertanya kepada Nabi anis sholati, tentang sholat. Faqala sholli qa'iman, kata Nabi, sholatlah kamu wahai Imran sambil berdiri. Fa in lam tastati faqa'idan, jika berdiri tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Fa in lam tastati fa'ala janbin, jika pun duduk tidak mampu maka sholatlah sambil berbalik. Artinya kewajiban sholat tidak ada tawar menawar sampai kita wafat gitu. Nah persoalannya langsung jalan. Nah ini ada kaidah fikih yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ada juga yang dipanjangkan ad-daruratu tubihul mahdurat atau ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini terdapat dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Keadaan darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan sekalipun. Contoh, bolehnya makan daging babi, daging anjing ketika terpaksa itu diperbolehkan. Kapan terpaksa itu? Jika kita disekap,
oleh seseorang satu hari pagi sarapannya daging anjing, minumnya whisky. Makan siang daging ular, minumannya tua. Malam-malam daging babi, minumannya saya whisky apa Pak? Belum pernah tahu ya. Ya, whisky lagi aja dah. Masih bertahan. Pagi, siang, malam bertahan. Ketemu pagi lagi sakit. Sakit banget. Ditahan. Ternyata sarapan berikutnya daging babi lagi, minumannya koper lagi. Saat itu dia boleh. Kenapa? Terpaksa. Nah, ini ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi sesuatu yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang diharamkan pada asalnya. Gitu. Sehingga daging babi yang tadinya haram lantas menjadi halal karena terpaksa. Nah, terpaksanya itu karena hifdzun nafas, untuk memelihara jiwa. Jangan berkata, demi Allah saya tidak akan mengkonsumsinya, ini barang haram, mati sekalipun. Jangan. Itu namanya tidak mengerti tujuan syariat. Padahal syariat Allah itu diturunkan untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa, gitu kan. Makanya dapat kita lihat di banyak ayat Al-Quran bahwa hal yang terlarang itu membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, faman yutarra ghayra baghin wa la 'adin fala isma 'alayhi. Faman yutarra ghayra baghin wa la 'adin fala isma 'alayhi. Dan kondisi terpaksa, maka tidak ada dosa baginya. Fala isma alai. Kapan? Jika kondisi terpaksa. Tetapi wala adin, tidak boleh melampaui batas. Umpama dari pagi bertahan sampai malam, pagi-pagi ketemu sakit banget. Kalau tidak makan menyebabkan kita meninggal. Nah, kalau sampai menyebabkan kita meninggal seperti ini, saat itu disebut darurah. Dalam Al-Quran dapat kita lihat surah Al-Baqarah 173 dicatat. Al-Baqarah 173. Kedua Al-An'am 145. Faman yutarra ghayra baghin wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Siapa yang dalam kondisi terpaksa dan tidak menginginkan sebetulnya dan tidak melampaui batas, maka sungguh kata Allah, Tuhanmu Ghafurun Rahimun, Maha Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang. Ini surah yang kedua. Surah yang ketiga An-Nahl ayat 115. Faman yutarra ghayra baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang atas tadi Al-An'am 145, Rabbuka Tuhanmu, ini penyebutan Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat Al-Maidah ayat 3. Yang keenam Al-An'am 119. Ini landasan hukum bahwa sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Nah, yang kedua, idza dhaqal amru ittasa'ah. Jika sesuatu itu sempit, maka menjadi longgar. Ini kaidah hukum. Nah, baik, langsung ke jawaban fatwa. Lanjut. Terus, ini. Bagaimana sholatnya orang yang kena ustumat itu? Ada dua. Yang pertama, jika penyandang stoma ini masih bisa melepaskan dan membersihkan kantungnya, maka wajib dilepaskan dan dibersihkan
Setelah itu dipasang dan berwudu. Kedua, jika tidak bisa dilepas dan dibersihkan, kenapa? Contoh begini, Pak. Dipasang di sini, setiap mau nyopot netes terus. Meskipun sang penderita ini tidak sedang kebelet pipis atau buang air besar, nggak kebelet, netes terus. Dicoba saat tidak kebelet, dibuka, tes gitu. Nah, apalagi saat menjelang sholat, ketika dibuka netes terus, sehingga akhirnya najisnya itu terus menetes dan melebar. Ketika dibuka, disucikan, ini sudah netes terus, sehingga najisnya semakin melebar ke organ tubuh, kulit ini, dan ke pakaian. Sementara kalau nunggu mampet nggak bisa, sehingga yang seperti itu dibolehkan untuk tidak dilepas, tetapi dengan catatan setiap mau sholat wajib wudu. Setiap mau sholat, meskipun Pak Taufik, saya tidak merasa buang angin, saya tidak merasa pipis, tetap karena netes itu wajib berwudu setiap mau sholat maghrib. Datang Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Taufik, saya kan saya nggak kentut, saya tidak merasa memegang yang bukan mahram saya, yang lawan jenis. Bagaimana Pak Taufik? Karena Bapak netes terus dicopot, maka Bapak sholat lagi menjelang sholat Isya. Begitu Pak? Iya, maaf ya, berwudu lagi saat menjelang sholat Isya. Begitu. Tetapi bagi yang pertama, diyakini bahwa kantongnya ini, maaf, ketika nggak kebelet, ketika tidak buang air, ternyata kering, keluarnya hanya ketika, maaf, kebelet. Nah itu umpama kantongnya dari asar masang itu bersih, suci, terus tidak buang air, tidak buang angin, maghrib nyampe tanpa berwudu, dengan wudu yang tadi boleh dan sah sholatnya. Sampai Isya ternyata belum batal, maka boleh. Tapi bagi yang kedua tidak boleh. Nah, pertanyaannya, kejadian seperti ini Pak Bu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat. Belum pernah ada sebuah hadis, sebuah asar yang ada menunjukkan tentang orang yang mengalami stoma ini, belum ada. Maka diperlukan ijtihadul ulama, ijtihad para ulama, sehingga fatwa itu Bapak Ibu sekalian, jadi fatwa itu tidak boleh berfatwa tentang apakah sholat wajib, gak ada. Apakah hukumnya sholat fardu? Oh, gak ada. Kenapa? Sudah pasti. Dia bertanya kepada kita, Pak, apa hukumnya selingkuh? Tanpa fatwa itu udah haram. Pak Taufik, apa hukumnya korupsi? Ya haram, gak pakai fatwa itu. Oh, nyolong loh. Tetapi ketika ada satu persoalan tertentu yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, contoh Pak Taufik, di Mesir, di Turki itu ada wakaf hotel. Pernahkah Nabi mencontohkan wakaf hotel? Oh, belum pernah. Belum pernah Nabi wakaf hotel. Hotel zaman Nabi belum ada. Tapi hari ini Mesir, Pakistan,
Turki, Saudi punya wakaf hotel, termasuk di Indonesia Pondok Pesantren Dalwah, Darul Ulum Dakwah Raji punya hotel bintang 5. Pondok Pesantren Gontor punya hotel, punya apartemen wakaf. Kemudian Pondok Pesantren Sindogiri punya wakaf. Wakafnya itu berupa pasar, apa namanya, bikin stand, disewakan dulu. Di wakaf tanah dibangun stand, itu wakaf. Zaman Nabi belum ada, hari ini ada, dibutuhkan ijtihad, bolehkah itu? Zaman Nabi belum ada yang bernama akunting publik, profesi yang bernama pengacara seperti hari ini. Belum ada profesi seperti notaris, belum ada. Pertanyaannya, wajibkah zakat bagi akunting publik, bagi pengacara, atau bagi semua profesi yang belum pernah terjadi pada masa Nabi tapi menghasilkan banyak uang? Nah, ini butuh fatwa. Nah, fatwa nomor 7 tahun 2009 MUI ini sama dengan fatwa OKI, Organisasi Fikih Internasional. Artinya tidak ada perbedaan fatwa MUI pusat kita dengan fatwa ulama dunia. Karena kami memang juga ikut diundang ketika ada UNAS dan sampai ke tingkat OKI nasional itu. Jadi ketika kita punya saudara yang sedang menderita seperti ini, itu jawabannya, Pak. Ya, itu jawabannya. Nah, pertanyaan sekarang, kaidah hukum tadi itu, kembali ke kaidah. Nah, tuh. Dari mana datangnya? Satu, sumbernya tentu Al-Quran, surah Al-Baqarah 286 atau Ghafur ayat 16. Sumbernya yaitu Sahih Bukhari 1117. Berdasarkan hal ini, maka Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang lahir 7 abad setelah wafatnya Nabi, beliau punya buku namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, berbunyi wa hukmu, lanjut. Nah, ini lanjut terus. Nah, ini wa hukmu salisil bauli wal madhi wa man bi hadathun daimun, itu hadathun daimun wa jarhun sa'ilun hukmul mustahadati ala ma sabaq. Artinya hukum orang yang beser dan mudah keluar madhi, orang yang tidak mungkin bersuci, namanya daimul hadas. Tadi itu muncul terus, hadas terus. Wajahun sa'ilun, dan luka yang terus mengalir. Contoh begini, tadi belum menyatakan nanahan. Kita punya sakit nanahan. Nanahan itu umpama ada di kaki, Pak. Sudah diperban menjelang maghrib, sudah diperban. Pas sholat, Allahu Akbar, lihat netes. Pada sakitnya di atas gini, tapi darahnya menetes, nanahnya keluar. Kan bikin sering gitu kan? Apa tandanya? Tandanya perban yang kering menjelang maghrib nyampe masjid sudah basah. Itu namanya jarhun sa'ilun, yaitu luka yang mengalir. Itu hukumnya seperti al-mustahadati, seperti wanita yang istihadah. Ya, jadi istihadah itu, Bu, darah yang keluar setelah waktu haidnya berhenti atau selesai. Mohon izin, Litbang, Komisi Litbang MUI Kota Bekasi bulan November awal kemarin neliti di sebuah sekolah SMP negeri dan SMA negeri di Bekasi Selatan. Saya sebut
SMP Negeri 12 dan SMA N 3 Pekayon, khusus kita mendatangkan anak perempuan semua. Kita bikin kuesioner. Isinya satu, berapa lama Anda haid? Kedua, apa warna darah Anda ketika haid? Ketiga, pernahkah Anda haid di atas hitungan 14 hari? Kemudian yang kelima, bagaimana ini yang muslim ya, muslimah. Bagaimana pelaksanaan sholat Anda di saat darah haid itu keluar pada hari yang ke-15, 16, 17? Itu hasilnya mencengangkan. Tapi yang saya nggak menyalahkan sekolahnya, yang SMP negeri. Ya kalau di MTSN, MAN ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada sejarah Islam, ada akhlak, kan beda-beda. Kalau di sekolah negeri kan PAI, Pendidikan Agama Islam, beda. Apa mencengangkannya? Itu Pak, 92% siswi ini tidak ngerti. Nah ini kan membahayakan. Kita ingin anak kita pintar bahasa Inggris, kursus dia. Pengen pinter matematik, kimia, fisika, kursus lagi. Tapi untuk kursus masuk surga, enggak, jarang. Kamu kursus mana? Kursus masuk surga? Enggak ada. Nah, ini kan membawa anak kita ke nanti ke depan. Kalau tidak ngerti hukum kan repot. Belum lagi maaf. Pertanyaan umpama untuk yang dewasa, ibu-ibu berapa mas haid Anda? Oh, mas haid saya Pak Taufik 7 hari. Oke. Apakah dalam 7 hari atau yang lain? Berapa masa usia Anda, masa haid Anda? 14 hari. Lama berarti kan? Bagaimana suami Anda selama 14 hari? Oh, kami tetap berubah badan, umpama. Nah, itu kan bersama-sama dan ngertinya. Sama-sama dan ngertinya. Atau ngerti nggak melakukan, nggak mengamalkan ilmunya. Nah ini pentingnya ngaji, Pak. Nah baik, kembali ke sini. Masalah itu latar belakangan aja. Jadi para ulama terdahulu memang belum menemukan kasus ustumate ini, tetapi stoma ini dikiaskan dengan ini Pak, dengan orang yang beser, keluar mati terus, hadas yang terus, dan luka yang terus mengalir, dikiaskan dengan perempuan yang istihadah. Artinya apa? Istihadah itu ketika seorang anak perempuan atau istri kita masa haidnya 7 hari, kok 8, 9, 10, 11 masih keluar terus, maka satu, waktu sholat dibersihkan, berwudu, sholat, gitu. Gak boleh, masih haid, berarti kan gak ngerti. Atau haidnya 14 hari, 15 hari keluar, 16 keluar, 17 keluar, gak sholat terus selama 19 hari umpama, berarti kan berapa? 5 hari terlantar sholatnya, gitu. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seandainya orang yang sakit, orang yang sakit di ICU sehingga dia buang air besar maupun buang air kecil dengan kateter dan sebagainya. Kemudian memang dibersihkan oleh suster misalnya ya. Kemudian kita kalau sholat kan juga, kalau misalnya kalau pipis kan dia suka kadang-kadang tidak terasa langsung ambil aja. Gitu ya. Bagaimana kita sholatnya? Gitu? Apakah kita
kan nggak bisa kita agak pergi dari tempat tidur ya. Iya. Harus tayamum dan sebagainya. Iya. Bagaimana hukumnya kalau itu tadi mungkin masih netes dan sebagainya, apakah sama dengan yang tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dengan selang atau kateter urin itu selang makan atau NGT atau OGT itu, maka sama kasusnya dengan yang tadi. Nah ini Pak, sama di sini. Terus kan lebih parah. Bagaimana sholatnya sebagaimana apa adanya beliau. Karena tidak bisa tidak seperti kondisinya. Itu namanya ma'fuun, sesuatu yang dimaafkan oleh Allah karena kondisi itu. Jadi itulah Ghafur dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus dosa, harusnya itu satu terus-terusan membutuhkan waktu yang sangat lama dan membuat sulit semuanya. Yang digotong pun kesakitan kan Pak, yang menggotong juga capek, yang mesti capek, yang digotong pun belum tentu kuat, dibolak-balik rumah gitu. Ya tempatnya juga di rumah sakit kan, nggak mungkin kita. Nah di situ satu seperti ini kondisinya, sholat seperti apa adanya. Tapi kalau masih bisa satu diwudu, kan nggak mungkin wudu sendiri juga. Kalau maaf, udah tangannya udah lemes semuanya, terus di sini ada apa? Selang-selang, maka keluarganya yang mengerti mewudukannya. Wudukannya yang paling penting rukun-rukun wudu saja. Dan kalau beliau masih ingat, sadar, bilang, Pak, tolong niat wudu, gitu. Akhirnya niat, terus kita wudukan. Pertama apa? Wajah, kemudian dua tangan, mengusap kepala, kaki, selesai, diwudukan. Ya, masalahnya kalau di ICU kan keluarga pun juga tidak bisa. Ya, bagian seperti itu. Maka saat itu dia namanya hurmatul waktu, dia menghormati waktu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istighfar. Dan karena itu bukan kemauan beliau, itu memang takdir yang sedang dialami hari itu. Namanya ma'fuun, sesuatu yang dimaafkan, dimaklumi. Beda Pak, kalau dimaklumi diketahui, kalau ma'fu itu diampuni. Terus punya arti juga dihapus. Apa dihapus itu? Contoh begini. Makanya kalau pas Ramadan kita doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Contoh, hari kiamat tiba, dihisab. Dr. Taufik tanggal 1 Desember 2025, keterangan dosa, jenis dosa melentengin mahasiswinya. Apa melentengin itu? Nonton mahasiswinya. Nah, dosa kelihatan, keterangan diampuni, istighfar. Tapi catatannya ada. Contoh lagi, Dr. Taufik, kriteria dosa, jenis dosanya apa kira-kira? Apa? Jenis dosanya apa kira-kira? Minum arak. Aduh. Ghibah, menghibah. Terus keterangan diampuni. Karena minta maaf kepada yang dihibahi. Tapi saya pernah dosa kecil ya. Apa itu? Dosa saya misalkan kayak bapak-bapak, bukan di sini, bapak sono. Sholat subuh, ntar aja. Tidur lagi. Tapi masih punya kemauan untuk sholat.
Kemauan keras, tapi nanti aja capek. Habis nonton bola semalam, di setel lagi 05:00 gitu. Terus bangun 6:30, tetap sholat. Perasaan dulu saya pernah sholat subuh ke siang, kok gak ada keterangannya gitu. Kok gak ada keterangannya? Perasaan saya dulu pernah ini, kok gak ada bacaannya ya? Oh itu namanya afun, Allah hapus. Enak di mana? Enak diampun, dihapus Pak. Nah, salah satu amalan untuk menghapus dosa itu nanti apa? Berjalan ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah. Enak kan? Nah, ini besok rajin nih bapak-bapak ibu ini pengen dihapus. Ya, caranya bagaimana? Caranya sering-seringlah ke masjid sholat berjamaah. Pak Taufik, adakah hadisnya? Oh banyak. Saya sebutkan. Man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah kan khutwatu kabul khotoya. Siapa orang yang berjalan ke masjid yang didului dengan wudu di rumahnya, berangkat ke masjid, maka langkahnya tamhul khotoya, tahutu khotiatan, menghapus dosa. Sahih Bukhari 611. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah berikutnya meninggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Itu Pak ya. Cukup sekian karena waktu sudah masuk. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat kita bersama. Jika kita punya tetangga, sahabat menderita seperti ini, itulah jawabannya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.